Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore, teman-teman dimanapun berada. Selamat datang di channel Ujang Sunandar. Eh, Mungkin teman-teman yang baru join atau baru pertama kali membuka channel ini, teman-teman belum kenal. Maka di video ini saya akan coba memperkenalkan diri, siapa saya, dan apa tujuan saya membuat channel ini. Dan konten ini mulai dari hari ini akan saya kasih nama belajar ngomong. Jadi sekali lagi nama kontennya adalah belajar ngomong. Yang mana belajar ngomong ini bukan saya mau ngajarin teman-teman ngomong, tapi saya ingin secara pribadi saya ingin belajar untuk bisa ngomong di hadapan banyak orang atau di hadapan publik. Dan saya tahu bisa itu karena terbiasa itu harus diawali dulu dengan kata terpaksa dulu. Makanya hari ini saya ingin mencoba memaksa diri saya, mudah-mudahan bisa konsisten ke depannya membuat video-video seperti ini yang isinya ya tentang saya yang belajar ngomong di depan umum. Jadi sekali lagi konten ini adalah konten belajar ngomong. Oke, di episode pertama ini belajar ngomong kali ini mungkin saya isi dengan perkenalan. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum tahu atau belum kenal, nama saya Ujang Sunandar. Saya adalah dokter hewan dan sekarang saya bekerja sebagai spermatologis di salah satu klinik bayi tabung terbesar di Indonesia. Teman-teman mungkin tahu, bayi tabung manusia ya, bukan bayi tabung hewan. Saya lulusan dari salah satu kampus terbaik di Indonesia, IPB University. Kemudian dulu mengambil jurusan ya kedokteran hewan. Kemudian saya adalah anak seorang petani. Saya bisa berkuliah di IPB sampai dengan tuntas itu karena saya mendapatkan beasiswa dulu, beasiswa bidik misi. Dan pada saat saya berkuliah, ternyata ayah saya meninggal pada saat saya semester 5. Dan walaupun begitu alhamdulillah saya bisa menuntaskan kuliah dengan berbagai macam bantuan lah, baik dari alumni maupun dari senior dan juga dari teman-teman semua ketika saya di kampus. Saya berterima kasih untuk itu. Kemudian dari sejak lulus saya belajar lagi untuk menjadi seorang spermatologis. Spermatologis itu apa buat teman-teman yang belum paham mungkin. Jadi di layanan bayi tabung itu kita ada salah satu treatment atau salah satu tindakan untuk mengolah sperma untuk kita kita jadikan sebagai bahan untuk bayi tabung gitu. Itu mungkin secara simpelnya. Saya belajar, kemudian saya bekerja, dan alhamdulillah sekarang saya sudah beberapa tahun kerja di klinik bayi tabung. Dan di video kali ini mungkin saya juga ingin bercerita. Sekarang usia saya 26 tahun. Sejak kecil saya dibesarkan di keluarga petani. Jadi saya buat teman-teman semua yang belum tahu, saya dari Sukabumi, tapi Sukabuminya juga Sukabumi yang bukan kota, tapi jauh dari kota, di ujung selatan Sukabumi ke arah laut, ujung genteng. Kalau teman-teman tahu namanya, nama daerahnya Jampang Kulon, atau mungkin teman-teman yang sering lihat papan marka jalan tuh sering dengar nama Jampang Surade. Nah, Jampang itu daerah saya. Jadi saya dari kecil dibesarkan di keluarga petani. Ayah saya seorang buruh tani, ya bukan petani tapi buruh tani. Ibu saya seorang ibu rumah tangga. Makanya ketika saya dulu kuliah semester 5 ayah saya pergi, itu saya benar-benar merasakan bahwa saya punya adik satu. Jadi dulu saya sempat berpikir bahwa mungkin saya tidak bisa melanjutkan kuliah karena keadaan ekonomi kami yang juga bisa dikatakan mungkin lemah ya. Jadi ya alhamdulillah, tapi ada bantuan dari berbagai pihak
saya juga berterima kasih untuk itu, dan sehingga akhirnya alhamdulillah saya bisa lulus. Uh, Tadi ceritanya sampai petani, saya dibesarkan keluarga petani. Kenapa saya bisa kuliah? Di kampung saya itu cuma saya yang kuliah, satu-satunya orang yang kuliah itu saya di kampung saya ya, bukan di desa. Kalau di desa ada teman saya lagi satu lagi, tapi kalau di kampung ya saya yang kuliah. Kemudian kenapa saya bisa kuliah dulu, karena saya apa ya, mungkin terjerumus itu artinya karena saya gaul dengan orang-orang yang punya cita-cita tinggi, mungkin ya pas waktu dulu dari sejak sekolah SMA tuh saya jadi terbawakan gitu. Dan pada akhir-akhir masa sekolah SMA itu kan teman-teman semua daftar untuk melanjutkan pendidikan ya di perguruan tinggi. Saya waktu itu iseng-iseng ikut daftar, saya daftar kedokteran hewan. Ternyata pas pengumuman saya diterima. Ketika diterima tuh saya bingung juga pada saat itu. Bingung karena saya cuma iseng-iseng gitu, sementara teman-teman saya yang lain kan ya kebetulan teman-teman juga ada banyak yang nggak diterima gitu, padahal mereka benar-benar serius ingin kuliah. Saya waktu itu daftar, padahal saya cuma iseng-iseng tapi diterima akhirnya. Kemudian saya bingung gimana ya, saya juga belum bilang ke orang tua, karena ya tadi yang saya bilang ya orang tua juga nggak mungkin mengizinkan ya kami untuk sekolah. Dulu di kampung saya untuk sekolah SMA aja itu udah alhamdulillah banget. Tapi ya udah akhirnya saya karena nggak enak ya sama teman-teman yang lain yang nggak lolos gitu, ibaratnya saya ngambil jatah mereka untuk lolos yang harusnya mungkin mereka bisa lolos, tapi saya yang justru diterima, yang padahal saya cuma main-main, cuma iseng-iseng. Ya udah akhirnya konsultasi dengan guru, akhirnya dibantulah saya untuk bisa masuk ke IPB gitu. Kebetulan waktu itu saya, karena mungkin saya dari keluarga yang juga tidak mampu, jadi saya menerima beasiswa bidik misi waktu itu. Jadi saya kuliah. Kemudian ya kuliah selama, karena saya juga dulu kuliah ambil kedokteran hewan itu sama kayak kedokteran pada umumnya ya, kedokteran manusia. Jadi kita ada pendidikannya itu ada S1 dulu, ada pendidikan profesi. Dulu S1-nya saya kurang lebih 4 tahunan saya jalani S1, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan profesi atau PPDH. Dulu PPDH kebetulan saya dapat kloter pertama gitu, jadi setelah lulus saya tidak ada jeda dulu, jadi langsung masuk ke pendidikan profesi. Kemudian saya ambil selama kurang lebih 3 semester, berarti 1,5 tahunan lah ya, 1,5 tahun, 18 bulan. Alhamdulillah saya selesaikan. Kemudian akhirnya saya lulus. Setelah lulus saya tadi yang seperti saya ceritakan di awal, saya belajar lagi untuk menjadi spermatologis. Dulu kok kepikiran untuk menjadi seorang seorang praktisi atau mungkin seorang yang menggeluti dunia bayi tabung gitu. Jadi dulu ketika saya kuliah dari mulai semester berapa ya dulu ya. Jadi dulu ada program untuk ikut magang di salah satu klinik bayi tabung untuk menjadi seorang embriologis. Embriologis itu adalah satu profesi, mungkin bisa dikatakan seperti itu, atau satu pekerjaan yang dimana kita membantu proses bayi tabung dengan mengerjakan kegiatan di laboratorium, yaitu untuk mempertemukan antara sperma dengan si sel telur. Dulu pernah belajar, sebulan belajar, sehingga pada saat belajar itu saya merasa tertarik untuk melanjutkan gitu, untuk melanjutkan atau berkecimpung atau bekerja di bidang ini gitu. Tapi saya juga tidak melupakan jati diri saya ya, melupakan profesi saya sebagai seorang dokter hewan. Jadi saya adalah seorang dokter hewan. Saya bekerja sebagai spermatologis di klinik bayi tabung salah satu yang terbesar di Indonesia. Oke, teman-teman semua, mungkin untuk video kali ini itu saja. Jadi sekedar perkenalan. Untuk video berikutnya nanti akan saya coba buatkan, dan sekali lagi konten ini adalah konten belajar ngomong. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk doakan saya, mudah-mudahan ke depannya bisa berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.